Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Maryam Faizah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan dan Teori Belajar, serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Sylvia Eliana dari kelompok E, beserta teman-teman saya Bahaudin Najib dan Rahmania Zen akan mempresentasikan tentang perkembangan berdasarkan perspektif teori kognitif dan teori sosiokultural Vygotsky. Oleh saudara Eliana sudah dibocorkan nih apa judul dari teori yang akan kita bahas. Dan siapa-siapa aja yang akan membahas teori ini. Wah, pasti seru banget kan? Tapi sebelum itu, kalian sendiri tahu nggak sih apa perkembangan berdasarkan perspektif teori kognitif dan teori sosial kultural Vygotsky? Kalau kalian tahu, jawab bareng-bareng ya nanti kalau pas lagi presentasi. Kalau belum tahu, simak baik-baik dan jangan di-skip. Sebelum kita berlanjut kepada pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih definisi dari perkembangan itu sendiri. Berdasarkan KBBI ialah bertambah atau memekar atau membentang. Sedangkan dalam ilmu psikologi, perkembangan artinya perubahan secara kualitatif pada ranah jasmani dan rohani manusia yang saling berkesinambungan menuju ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih sempurna. Baik, dalam pembahasan kali ini kami akan membahas tentang teori kognitif yang di dalamnya mengkaji tentang proses belajarnya daripada hasil belajar, dan teori yang kedua yang akan kami bahas adalah tentang sosiokultural Vygotsky yang mengkaji tentang perkembangan manusia yang membutuhkan bantuan orang lain. Apa sih teori kognitif itu? Sebelum kita membahasnya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu definisi dari kognitif itu sendiri. Kognitif adalah suatu proses berpikir, daya menghubungkan, serta kemampuan menilai dan mempertimbangkan. Sehingga kemampuan kognitif adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu, di mana kemampuan ini berkaitan dengan segala bentuk kegiatan mental atau otak. Kemampuan kognitif juga berguna untuk mengembangkan kemampuan manusia dalam berpikir secara rasional. Selanjutnya adalah perkembangan kognitif teori Piaget. Piaget mengemukakan bahwa sejak usia balita, seseorang telah memiliki kemampuan tertentu untuk menghadapi objek-objek di sekitarnya. Kemampuan ini masih sangat sederhana, misalnya bentuk kemampuan sensor motorik. Dalam memahami dunia, mereka secara aktif, anak-anak menggunakan skema, asimilasi, akomodasi, organisasi, dan ekuilibrasi. Dengan kemampuan inilah, balita akan mengeksplorasi lingkungannya dan menjadikannya dasar bagi pengetahuan tentang dunia yang akan dia peroleh kemudian, serta akan berubah menjadi kemampuan-kemampuan yang lebih maju dan rumit. Kemampuan-kemampuan ini disebut Piaget dengan skema. Contohnya adalah seorang anak tahu bahwa cara memegang mainan itu bagaimana, dan cara membawa minuman masuk ke mulutnya itu seperti apa, seperti itu. Asumsi dasar perkembangan kognitif teori Piaget. Individu memahami dunia dengan menggunakan dua proses pengorganisasian dan menyesuaikan diri atau asimilasi dan akomodasi. Individu melalui 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu tahap sensori motor 0-2 tahun, tahap praoperasional 2-6 tahun, tahap operasional konkret 7-12 tahun, dan tahap operasional formal 12 tahun ke atas. Perkembangan kognitif sensori motor. Perkembangan kognitif masa bayi berada dalam sensori motor terbagi menjadi 6 subtahap. Yang pertama, early reflex, berkisar antara 0 sampai 1 bulan. Yang berkisar pada umur 0 sampai 1 bulan adalah gerakan bayi yang didominasi oleh gerakan-gerakan refleks sebagai respon terhadap stimulus di lingkungannya, seperti menempelkan puting susu di pipi
bayi, maka bayi akan respon mencari. Yang kedua, primary circular reaction, berkisar antara 1 sampai 4 bulan. Circular Yang ketiga, reaction yang secondary circular berkisar reaction. 1 sampai 4 bulan adalah gerakan bayi yang terfokus pada dirinya. Nampak dalam gerakan memandangi tangan, memasukkan tangan ke mulut, memainkan atau menarik-narik bajunya. Yang ketiga, secondary circular reaction, dimulai dari 4 sampai 8 bulan. Circular reaction yang berkisar 4 sampai 8 bulan adalah gerakan bayi yang mulai tertuju pada lingkungannya atau objek di luar dirinya. Misalnya, membuka tas atau dompet ibu, melempar bola, dan lain-lain. Yang keempat ada secondary circular antara 8 sampai 12 bulan. Circular yang berkisar antara 18 sampai 12 bulan adalah gerakan bayi nampak lebih intelijen, muncul kemampuan permansi objek atau pemahaman pada bayi bahwa sebuah peristiwa atau objek tetap eksisda meski tidak lagi terlihat oleh matanya. Misalnya, bayi paham bahwa bola masih tetap ada atau eksis meski tidak lagi terlihat oleh matanya karena masuk ke kolong tempat tidur. Yang kelima ada tertiary circular reaction, berkisar antara 12 sampai 18 bulan. Circular reaction yang berkisar antara 12 sampai 18 bulan adalah anak yang mulai aktif memperluas pemahamannya, kemampuan problem solving, menyelesaikan masalah lewat proses trial and error, dari lewat proses percobaan dan kegagalan. Yang keenam adalah the first symbol, berkisar antara 18 sampai 24 bulan. Yang berkisar pada umur 18 sampai 24 bulan adalah anak tidak lagi hanya menggunakan trial atau percobaan dan error, tetapi menggunakan skema internalnya untuk melakukan berbagai problem solving. Perkembangan kognitif masa anak-anak awal atau praoperasional dibagi menjadi 4. Yang pertama, pemikiran simbolik atau symbolic thought. Pemikiran simbolik atau symbolic thought, kemampuan untuk menggambarkan dan membayangkan secara mental suatu objek yang tidak ada atau tidak terlihat dengan proses perkembangan bahasa yang cepat, pemainan imajinatif, dan peningkatan dalam peniruan imitasi, perkembangan peran serta perkembangan berpikir kreatif. Yang kedua, berpikir sentral atau memusat. Sentral atau memusat adalah tendensi untuk memusatkan pada satu aspek masalah. Berpikir memusat terutama berkaitan dengan kegagalan anak dalam kemampuan memahami konservasi atau memahami bahwa kuantitas fisik adalah sama meskipun berbeda bentuk atau penampilan. Yang ketiga ada egosentris. Adalah ketidakmampuan untuk memahami sesuatu dari sudut pandang orang lain. Yang keempat ada terarah statis atau animisme. Terarah statis atau animisme adalah keyakinan bahwa segala sesuatu termasuk benda. Perkembangan kognitif masa tengah akhir operasional konkret, berkisar antara usia 7 hingga 12 tahun. Anak-anak mulai dapat memahami sudut pandang orang lain dan semakin sedikit membuat kesalahan logika. Piaget menyebut ini sebagai tahap operasi konkret atau concrete operation, karena menurutnya kemampuan mental anak-anak terikat dengan informasi yang konkret, yaitu pengalaman nyata yang telah terjadi atau konsep yang memiliki makna nyata bagi mereka. Perkembangan kognitif masa remaja atau operasional formal, karakteristiknya yaitu dapat berpikir abstrak, logis, objektif, hipotetik, dan idealis. Perkembangan moral. Tujuan dari pengembangan moral tersebut antara lain membuat anak-anak menjadi lebih baik. Dalam mencoba menegakkan standar moral dan perilaku baik,
hanya orang tua yang menggunakan penegasan kekuasaan yang meliputi ancaman, hukuman fisik, perampas hak istimewa anak, dan para orang tua ini umumnya memanfaatkan keunggulan sebagai seseorang yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih berkuasa. Berbeda dengan penegasan kekuasaan, orang tua dapat menggunakan induksi yang mengedepankan kemampuan pribadi anak, empati, sifat suka menolong, menyayangi orang lain, dan rasa tanggung jawab anak. Kemudian dapat mengendalikan diri dan hati nuraninya. Salah satu keterampilan sosio-emosional terpenting yang perlu dimiliki anak-anak adalah kemampuan untuk mengendalikan dorongan dan keinginan mendesak mereka. Khususnya, mereka perlu belajar menunda kepuasan atau delay gratification untuk mendapatkan manfaat di waktu yang lain. Nah, kemampuan awal untuk menunda kepuasan berefek pada kesehatan, kesuksesan, dan kesejahteraan yang dapat bertahan selama beberapa dekade. Dan materi yang kedua adalah teori sosial kultural Vygotsky. Sebelum kita masuk ke teorinya, kita kenalan dulu yuk sama Vygotsky. Nama Lev Vygotsky lahir pada 17 November 1896 di Orsa, Belarus. Beliau dikenal atas kontribusinya dalam materi perkembangan anak. Dan beliau meninggal pada tanggal 11 Juni 1934 di Moskow, Rusia. Nah, itu dia cuplikan biodata Lev Vygotsky lah. Dan sekarang kita masuk ke teorinya ya. Teori perkembangan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ZPD, yang kedua scaffolding, dan yang ketiga adalah bahasa dan pikiran. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, ZPD. ZPD adalah kepanjangan dari Zone Proximal Development. ZPD ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah Actual Development Level, dan yang kedua adalah Level of Potential Development. Actual Development Level adalah anak dapat memecahkan masalahnya sendiri. Jadi, sang anak tidak membutuhkan orang lain. Dan yang kedua adalah Level of Potential Development. Anak baru mampu memecahkan masalahnya dengan bantuan orang lain, dengan di bawah bimbingan orang tua atau teman sebayanya yang lebih mampu. Jadi, anak tidak dapat memecahkan masalahnya secara individual. Mereka harus sangat harus ada orang lain yang membimbingnya, mendampinginya untuk memecahkan masalahnya. Yang kedua adalah scaffolding. Scaffolding adalah teknik untuk mengubah level dukungan selama sesi pelajaran. Jadi, scaffolding ini adalah dukungan dari luar untuk menambah pengetahuan anak pada saat sesi pelajaran. Misalnya, guru, orang tua, atau teman sebaya. Yang terakhir adalah bahasa dan pikiran. Bahasa tidak digunakan anak untuk berinteraksi saja, namun digunakan untuk merencanakan, membimbing, dan memonitor perilaku. Konsep bahasa dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah private speech, dan yang kedua adalah inner speech. Private speech adalah percakapan dengan diri sendiri dengan cara diverbalkan, yang berguna untuk pengaturan diri anak atau self-regulation. Jadi mereka sering deep talk lah sama diri sendiri, kayak lagi ngobrol serius sama diri sendiri, kayak memotivasi diri sendiri. Terkadang memang seseorang butuh berbicara dengan dirinya sendiri, butuh waktu untuk berbicara dengan dirinya sendiri agar dapat lebih rileks atau lebih tenang, atau ya semuanya lah. Nggak semuanya kan bisa bareng-bareng juga. Dan yang kedua adalah inner speech atau pembicaraan batin. Biasanya pembicaraan batin ini bisa terbawa hingga dewasa. Ya seperti kita mahasiswa inilah, nggak hanya anak-anak aja. Fungsinya inner speech ini untuk kontrol pikiran, tindakan dalam berencana, dan ingatan dan memori. Jadi kayak ketika kita mengingat sesuatu itu dapat diingat dari pembicaraan kita. Kayak, oh dulu aku pernah
bicara sama batinku kayak gini ya, oh aku dulu pernah kayak gitu ya gitu. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan di materi sosial kultural Vygotsky ini. Apabila ada yang kurang jelas atau yang kurang paham lah, nanti bisa ditanyakan. Kesimpulannya, untuk materi kali ini adalah teori kognitif adalah suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivasi mental yang terjadi dalam diri manusia. Sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, nilai, dan sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Perkembangan kognitif menurut Jean Piaget adalah tahap sensimotor usia 0-2 tahun, tahap praoperasional usia 2-7 tahun, tahap operasional konkret usia 7-11 tahun, tahap operasional formal 11 tahun ke atas. Teori kognitif Piaget dalam pembelajaran ialah individu mampu mengalami kemajuan tingkat perkembangan kognitif atau pengetahuan tingkat yang lebih tinggi. Dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan individu. Disimpulkan bahwa dalam teori belajar sosial kultur, proses belajar tidak dapat dipisahkan dari aksi atau aktivasi dan interaksi, karena persepsi dan aktivitas berjalan seiring secara dialogis. Belajar merupakan suatu proses penciptaan makna sebagai hasil dari pemikiran individu melalui interaksi dalam suatu konteks sosial. Dalam hal ini, tidak ada perwujudan dari suatu kenyataan yang dapat dianggap lebih baik atau benar. Vygotsky percaya bahwa beragam perwujudan dari kenyataan digunakan untuk beragam tujuan dalam konteks yang berbeda-beda. Pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas di mana pengetahuan itu dikonstruksikan dan di mana makna diciptakan, serta dari komunitas budaya di mana pengetahuan didiseminasikan dan diterapkan melalui aktivitas interaksi sosial tersebut. Penciptaan makna terjadi. Sekian dari kelompok E atau kelompok 5. Apabila ada kurang lebih atau salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Dan apabila dari tayangan video ini kurang jelas, bisa ditanyakan pada saat kami presentasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.